wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di pertemuan keempat kelas tahsin ilmiah. Untuk hari ini, kita akan belajar materi mim, sukun, dan tanwin, hukum bacaan mim, sukun, dan tanwin, dan kemudian kita langsung saja untuk bahasan pertama terkait hukum mim, sukun, dan tanwin. Lanjutan dari yang kemarin yaitu nun sukun dan tanwin. Sekarang mim, huruf mim. Yap. Nah, untuk hukum mim sukun dan tanwin di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idgham mislain atau idgham mimi. Nah, untuk yang pertama hukum bacaan izhar syafawi. Nah, kalau izhar syafawi itu berkaitan dengan huruf mim. Kalau yang kemarin izhar khalqi, jadi huruf-huruf tenggorokan. Jadi huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf khalqi. Nah, kalau syafawi, izhar juga, tapi syafawi itu berkaitan dengan mimnya, huruf mim sukun dan tanwinnya. Nah, di sini untuk izhar syafawi itu sama. Izhar artinya jelas. Nah, di sini berarti kita bacanya tanpa gunnah. Nah, di sini bila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba atau ba dan mim, maka dibaca dengan jelas atau tanpa gunnah. Jadi, izhar syafawi itu kita baca kalimat atau ayat yang ketika mim sukun atau tanwin bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka itu dibacanya jelas. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian contoh, itu ada huruf mim sukun yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf dal. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan huruf dal, maka dia masuknya izhar syafawi. Jadi semua mim sukun yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah, salah satunya huruf dal, maka dibaca dengan jelas. Jadi kecuali huruf mim dan ba, kecuali mim sukun yang bertemu dengan huruf mim dan ba. Nah, di sini contohnya yaitu alhamdu. Jadi bacanya jelas karena mim sukunnya bertemu dengan huruf da, bukan huruf mim atau ba. Alhamdulillahi. Kita coba 3 kali, nanti kita sama-sama. Alhamdulillahi. 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 Oke, sama-sama. 1, 2, ya. Dicoba 3 kali. Alhamdulillahi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikunna. Kita coba lihat contoh yang lain yang ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ijaiyah kecuali mim dan ba, maka bacanya jelas. Di sini ada beberapa contoh untuk hukum bacaan izhar syafawi. Yang pertama, saya bacakan dulu, kemudian kita sama-sama. Fi amwalihim haqqun fi amwalihim haqqun fi amwalihim haqqun. Satu, dua, ya. Fi amwalihim haqqun. Fi amwalihim haqqun. Fi amwalihim haqqun. Oke, selanjutnya am ja'alu am ja'alu am ja'alu. Satu, dua, ya. Am ja'alu am ja'alu am ja'alu. Insyaallah. Selanjutnya ka'amsali ka'amsali ka'amsali. Satu, dua, ya. Ka'amsali ka'amsali ka'amsali. Insyaallah. Terakhir la'allakum tattaquna la'allakum tattaquna la'allakum tattaquna. Satu, dua, ya. La'allakum tattaquna la'allakum tattaquna la'allakum tattaquna. Masya Allah, barakallahu fikunna. Jadi bisa kita praktekkan bahwa ketika ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dibacanya jelas. Nah, beberapa contoh ini ada mim sukun yang pertama di kalimat pertama, ada mim sukun bertemu dengan huruf wa, kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ha, dibaca jelas. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf jim, kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf sa, dan mim sukun bertemu dengan huruf ta. Dan semua itu selain mim dan ba. Oke, kita coba satu-satu, langsung kita praktek. Yun, boleh Yun dahulu? Boleh, Allah. boleh. Fi amwalihim haqqun am ja'alu ka'amsali la'allakum tattaqun. Masya Allah, sudah betul, sudah jelas. Jadi izharnya sudah bagus. Bisa diulang di yang ketiga, Kak, Kak. Ka'amsali. Oke, sip. Sudah bagus, Masya Allah. Selanjutnya, Kak Tiara, boleh Kak? Boleh. Fi amwalihim haqqun am ja'alu ka'amsali la'allakum tattaqun. Masya Allah. Barakallahu fika. Oke, izharnya sudah bagus. Selanjutnya ada Kak Aprinju. Bisa on mic, Kak? Ya, Oke, boleh dicoba. Boleh ya. dicoba. Ya. Taus dulu nggak ya? Nggak usah ya. Boleh, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi amwalihim haqqun am ja'alu ka'amsali la'allakum tattaqun.
Masya Allah. Izharnya sudah bagus. Hukum mimnya bertemu dengan huruf hijaiyahnya sudah bagus. Cuma sedikit koreksi untuk Mbak Aprinju. Di bagian matnya. Jadi ada yang tidak dipanjangkan. Untuk yang pertama, di kalimat yang pertama, kita coba lagi. Fi amwalihim. Wa-nya panjang. Fi amwalihim haqqun. Boleh dicoba ulang, Mbak? Satu, dua, ya. Fi amwalihim haqqun. Ya, Masya Allah. Kemudian yang koreksi selanjutnya, bagian yang terakhir. La'allakum tattaqun. Panjang dulu kun. Punya panjang dulu, baru dimatikan huruf terakhirnya, huruf nun. La'allakum tattaqun. Ya, boleh. La'allakum tattaqun. Eh, bukan nunnya, Ya, tapi huruf ku-nya, ya. huruf qaf, kun, kun. Coba lagi. Ya, Masya Allah. Seperti itu. Coba digabung. La'allakum tattaqun. Ya, Masya Allah. Seperti itu. Ya, Barakallahu jazakallah. fiik. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Kak Husnul. Bisa on mic? Ya, tafadhol. Fi amwalihim haqqun am ja'alu ka'amthali la'allakum tattaqun. Oke, Masya Allah. Nah, untuk catatannya, Kak Husnul, jadi kalau ada mim sukun yang tanda merah, mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Untuk contoh yang pertama, mim sukun bertemu dengan huruf wa atau mim sukun bertemu dengan huruf ha. Maka dibacanya jelas, tidak boleh digunah, tidak boleh dilamakan atau dipanjangkan. Contoh yang salah yaitu fi amwalihim haqqun, itu terlalu lama. Jadi izhar itu jelas, tidak boleh digunah, tidak boleh dipanjang, maka bacaannya fi amwalihim haqqun, fi amwalihim haqqun. Kemudian tadi yang bagian terakhir juga mim sukun bertemu dengan ta, tidak boleh dilamakan juga karena hukumnya jelas jelas tidak boleh diguna. La'allakum tattaquna, hanya satu kali ketukan. La'allakum kumta, bukan kumta, itu salah, terlalu lama. Itu ya untuk Kak Husnul, boleh dicoba kembali yang bagian awal sama akhir. Tafadhol. Fi amwalihim haqqun. Sudah benar. Betul, Masya Allah. Next. La'allakum tattaqun. Ya, oke. Barakallahu fiik. Sudah bagus. Selanjutnya ada Kak Inayah. Ya, Kak Inayah bisa on mic. Ya, Kak. Tafadhol. Fi amwalihim haqqun am ja'alu ka'amthal la'allakum tattaqun. Masya Allah, barakallahu fiik. Izhar hukum, izhar syafawinya sudah bagus. Mim sukun bertemu huruf hijaiyahnya sudah bagus. Cuma catatannya untuk bagian yang pertama, kalimat yang pertama, hakun. Hakunnya langsung istilahnya tidak boleh panjang. Tidak boleh hakun. Jadi langsung hakun. Karena di sini tanwin bukan ada matnya. Jadi langsung hakun. Boleh sekali lagi, Kak? Fi amwalihim haqqun. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke.
kita lanjut untuk hukum bacaan yang pertama. Izhar syafawi, tadi bacaannya jelas, sekarang kita lanjut ke hukum bacaan selanjutnya, yaitu ikhfa syafawi. Ya. Nah, di sini kalau izhar yang sebelumnya itu jelas bacaannya, sekarang ikhfa syafawi bacaannya samar, ini baru ada gunnahnya. Jadi dipanjangkan 2 harokat. Gunnah artinya dipanjangkan, dilamakan 2 harokat. Nah, di sini huruf ikhfa syafawi itu hanya huruf ba, satu saja huruf ba. Nah, ketika mim sukun, nah di sini karena kita sedang masuk pada materi mim sukun, maka ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, setelahnya ada huruf ba, maka itu adalah ikhfa syafawi dan bacaannya samar atau digunnah. Artinya dipanjangkan 2 harokat. Nah, di sini contohnya tarmihim bihijaratin, 2 harokat. Tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. Jadi mim sukun sama ba-nya dilamakan dulu sepanjang 2 harokat. Himbi, tidak langsung himbi, tapi himbi, 2 harokat. Saya coba ulang kembali, kemudian nanti kita sama-sama. Tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. 1, 2, ya. Tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. Oke, Masya Allah, sudah bagus. Kita coba satu-satu kembali. Untuk Kak Husnul, boleh? Yang pertama. Tarmihim bihijaratin. Sekali lagi, Kak. Boleh dicoba. Tarmihim bihijaratin. Oke, sudah bagus. Ikhfanya sudah panjang 2 harokat. Catatan sedikitnya di bagian ro sukun. Kalau ro sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka bacaannya tafkhim, tebal. Contoh bacaannya tar, tar, bukan tar, tar itu tipis. Nah, kalau ada ro sukun sebelumnya fathah, maka tebal bacaan tar. Tarmihim bihijaratin. Sekali lagi, 2 ya. Tarmihim bihijaratin. Oke, Masya Allah, udah bagus. Makasih, Ada. Sama-sama. Selanjutnya, Kak Inayah. Boleh, Kak? Tarmihim bihijarah. Oke, boleh sekali lagi. Tarmihim bihijaratin. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah bagus. Selanjutnya, Kak Yuni. Ayo, Kak. Oke. Tarmihim bihijaratin, Oke, boleh sekali lagi, Yun? tarmihim bihijaratin. Oke, barakallahu fiik. Ikhwanya sudah bagus. Selanjutnya, Kak Tiara. Harmihim bihijaratin.
Sekali lagi, Kak. Afwan. Tarmihim bihijaratin. Oke, sudah bagus. Cuma catatannya di bagian awal kata. Tar. Nah, di sini ada ro sukun, sebelumnya patah. Jadi bacaannya tebal. Tar, tar, tarmihim. Sebentar, saya coba nyalakan kamera dulu. Oke. Tarmihim. Tarmihim. Nah, dia tebal, bukan tar. Kalau tar itu tipis dan itu ro sukunnya harusnya sebelumnya kasroh kalau bacaannya tipis. Nah, kalau ada ro sukun sebelumnya fathah maka bacaannya tebal. Tar tarmihim bihijaratin. Boleh sekali lagi, Kak? Tarmihim bihijaratin. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada Kak Aprinju. Tafadhol, Kak. Mbak Aprinju. Bisa on mic? Oke. Ya, sepertinya jaringan ya. Kita next dulu. Oke, selanjutnya hukum bacaan mim sukun bertemu dengan mim. Jadi diistilahkan dengan idgham mislain atau idgham mimi. Nah, di sini idgham mislain atau idgham mimi juga gunnah. Dia dipanjangkan 2 harokat seperti ikhfa syafawi. Jadi jika ada mim sukun bertemu dengan mim selanjutnya, huruf mim, maka itu dipanjangkan 2 harokat. Jadi panjang benar-benar dimasukkan. Him. Nah, kalau yang ikhfa kan samar ya. Him bi masih sedikit samar. Kalau yang ketiga, idgham mislain, itu benar-benar masuk. Mim ketemu mim, langsung melebur ke huruf mim yang selanjutnya. Dan panjang 2 harokat karena ada gunnahnya. Contoh, innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. 1, 2, ya. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Oke. Kita coba lagi. Kak Pinju, apakah sudah bisa on mic? Insya Allah bisa, Mbak Wardah. Lagi kehilangan sinyal. Oh, Masya Allah, perjuangan sekali Mbak Pinju. Ya, tafadhol, bisa dicoba. Ya. Ya. Coba yang mana, Mbak? Oh iya, kita coba bacakan dulu ya. Masya Ya. Allah. Sebentar. Yap. Di bagian contoh, idgham mislain, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka dipanjangkan 2 harokat karena ada gunnahnya. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Yuk, boleh dicoba, Mbak. Itu 2 ya. Innaha alaihim muqsadah. Boleh sekali lagi. Innaha alaihim muqsadah. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah, Mbak. Amin wa iyyakum. Selanjutnya, Kak Inaya. Tafadhol, Kak. Innaha alaihim muqsadah. Sekali lagi. Innaha alaihim muqsadah. Oke, barakallahu fiik. Idgham mislainnya sudah bagus.
Kita coba yang lain. Di sini ada Kahusnul. Tafadhol. Innaha alaihim muqsadah. Masya Allah, barakallahu fiik, sudah bagus. Selanjutnya, Kirnanti, Yun, tafadhol. Oke, bismillah. Innaha alaihim mu'sadah. Sekali lagi. Innaha alaihim mu'sadah. Oke, idghamis lainnya sudah bagus. Cuma koreksinya di bagian makharijul huruf ha, bukan ha, tapi ha. Innaha alaihim muqsadah. Mu itu hamzah juga. Boleh dicoba lagi. Innaha alaihim mu'sadah. Oke, barakallahu fiik, Yun. Ini satu lagi. Ada Kak Adesti yang baru bergabung. Ahlan wa sahlan, Kak. Bisa on mic. Kak Adesti Anggita Putri. Oke. Jika belum bisa, kita coba satu lagi. Ada Kak Tiara. Fadhol, Kak. Innaha alaihim mu'sadah. Oke, sudah bagus sekali. Barakallahu fiik. Oke, untuk hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah tadi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama izhar syafawi, bacaannya jelas. Jadi mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka bacaannya jelas. Itu izhar. Kedua ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba, maka bacaannya samar dan ditahan 2 harokat. Yang ketiga idgham mislain atau idgham mimi, dia mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dipanjangkan 2 harokat karena ada gunnahnya. Oke, untuk hukum mim sukun segitu dulu. Kita lanjut ke mat. Oke. Nah, di sini kita lihat bagan. Mat artinya tanda panjang. Nah, di sini secara garis besar, mat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mat tabi'i atau biasa kita sebut mat asli. Dan yang kedua ada mat far'i. Mat far'i ini cabang. Nah, cabang ini yang banyak sekali. Nah, untuk yang pertama, di bagian kanan, di bagian kanan ada mat tabi'i atau mat asli. Nah, di sini matnya, lambangnya ada hamzah, ya, dan waw. Nah, ketika ada huruf yang berharokat fathah, setelahnya ada alif, tanda alif, itu tanda panjang, tanda mat, maka panjangnya 2 harokat. Sama seperti ketika ada ya sukun. Sebelumnya harokat kasroh, itu panjang 2 harokat. 2 harokat, sama ada waw sukun. Sebelumnya berharokat dhammah. Nah, di sini ada alif, ya, dan waw. Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dhammah. Maka itu adalah mat asli. Jadi panjangnya 2 harokat. Kalau contoh bacaan, contoh katanya kita pakai huruf ta. Contohnya ta. Jadi ta kan harokatnya fathah. Kemudian bertemu dengan tanda mat. Tanda mat itu yang panjang pertama. Ta 2 harokat. Kemudian tanya kita kasroh. Jadi kita harokatnya di bawah. Ti. Nah,
ya ada tanda mat ya sebelumnya kasroh, maka dia juga termasuk mat asli, mat qobi. Ti, kemudian kita harokat dhammahkan tu, nah, ta ti tu itu itu mat asli, mat qobi. Jadi kuncinya untuk menghafal mat tabi'i ini tinggal kita lihat mat aslinya. Ada alif, ya, dan waw. Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dhammah, maka panjangnya 2 harokat. Ya, untuk mat asli. Lanjut untuk mat far'i. Nah, ini yang lumayan menguras menguras saya afwan. Oh iya, baik Husnul. Tafadhol. Oke, jadi untuk mat far'i, mat cabangnya di sini ada tanda mat. Tanda mat tadi ada alif, ya, dan waw yang warna hijau. Ada alif, ya, dan waw, kemudian bertemu dengan hamzah. Itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian mat. Yang pertama di sini ada mat wajib mutasil. Nah, kalau mat wajib mutasil, maka dia definisinya ketika ada tanda mat tadi 3, jadi mat asli. Tanda mat itu ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Itu saja dulu. Jadi kita coba hafalkan dulu tanda mat itu. Tanda mat asli itu ada alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw. Nah, di sini untuk bagian pertama ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil itu adalah bertemunya tanda mat. Tanda mat tadi alif, ya, dan waw dengan hamzah dalam satu kata. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Jadi ada tanda mat yang warna biru. Contoh di bagian mat wajib mutasil ada yang tanda biru, yaitu ada tanda mat alif. Ja, tanda matnya alif, dan setelahnya ada huruf hamzah. Nah, ini satu kata nih, idza jaa, dalam satu kata. Jadi mat wajib mutasil itu bertemunya mat asli, jadi tanda mat, dengan setelahnya bertemu dengan hamzah. Maka bacaannya dibaca sepanjang 4 sampai 5 harokat. Gitu. Jadi kalau dia waqaf itu akan menjadi 6 harokat. Nah, karena di sini ada di tengah ayat, maka kita bacanya 4 atau 5 harokat. Kita pakai 4 dulu. Kita coba bacakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh sama-sama 1, 2, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh di counting ulang mungkin Kak Warda panjang 4 rakaat tuh gimana hitungnya gitu. Oke. Untuk harokat ini bisa kita ketuk atau pakai jari. Biasanya kalau kita sering tilawah itu akan tersambung sendiri. Nah, untuk awalannya kita biasakan dengan jari atau ketukan. Kalau saya sendiri itu pakai jari. Jadi kalau 4 harokat maka idza, bentar. Ya udah, videonya sebentar. Idza jaa nasrullahi, idza jaa nasrullahi, atau pakai ketukan
Idza jaa nasrullahi. Sampai 4 kali ketukan atau 4 jari yang digerakkan. Dan itu pun tergantung tempo. Kalau temponya seperti orang yang lomba mengaji tilawah, itu beda lagi. Karena tergantung tempo. Tapi kalau tartil seperti ini tadi ketukannya idza jaa nasrullahi atau idza jaa nasrullahi. Ya, 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah, sudah betul, sudah pas. Karena kalau kita biasa tilawah, itu akan dirasa sendiri jika itu lebih atau kurang. Kalau biasanya kita pakai 4, maka ketika di ayat selanjutnya kita coba tambah, itu akan kerasa bedanya. Jadi harus konsisten. Misalnya kita tilawah dari ayat pertama sampai seterusnya, kita pakai 4 harokat, maka konsisten dengan 4 harokat itu. Jadi kita bisa, intinya sih ini, kalau kata Ustazah, kita biasakan tilawah nanti akan terbentuk sendiri ritmenya gitu, ritme 4 harokat atau 5 harokatnya. Jadi untuk awalannya pakai jari tadi, pakai jari atau ketukan. Oke, selanjutnya, oh ya, coba dulu karena di sini matnya lumayan banyak, kita coba 3 orang. Ada yang mau? Boleh resen. Oke, Kak Tiara, tafadhol. Idza jaa nasrullahi wal fath. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu, Kak. Sudah masuk matnya, sudah pas 4 harokat. Selanjutnya, Kak Adesti, Agita Putri. Bisa on mic, Kak? Oke, belum bisa sepertinya. Selanjutnya ada Kak Yuri. Kak Yuri yang baru hadir. Ya, tafadhol, Kak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh sekali lagi, Kak, idza janya matnya masih kurang 1 harokat lagi, 4 harokat. Kita pakai 4. Bismillah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, barakallahu fiik. Ritmenya sudah bagus. Dan matnya sudah, insya Allah sudah pas. Tinggal nanti kita biasakan saja. Oke, yang terakhir, ada yang mau? Oke, saya tunjuk. Ada Kak Inayah, tafadhol. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi, Kak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, Masya Allah, sudah pas matnya, barakallahu fiik. Oke, untuk percobaan yang pertama kita 3 dulu. Selanjutnya kita masuk ke mat jaiz munfasil. Nah, di sini mat jaiz munfasil itu bertemunya tanda mat dengan hamzah dalam 2 kata. Kalau mat wajib tadi dalam 1 kata, idza jaa, itu 1 kata. Nah, kalau mat jaiz munfasil itu bertemunya tanda mat tadi ada alif, ya, dan waw, bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dalam 2 kata. Wama, kemudian bertemu dengan huruf
hamzah setelahnya itu kata yang lain, umiru, wama, kemudian umiru, itu dua kata yang terpisah. Kalau dalam tata bahasa Arabnya itu terbagi dua kata, wama sama umiru. Itu ada artinya. Dia bisa berdiri sendiri, wama bisa berdiri sendiri, umiru juga bisa berdiri sendiri. Kalau tidak salah umiru amr, artinya perintah. Ya, jadi di sini sama ada tanda mat. Di sini kalau di contoh yang kedua tanda matnya adalah alif. Kemudian setelahnya huruf hamzah. Nah, di sini di yang bagian pertama wama u. Kemudian bagian kedua yang warna biru kedua itu tanda mat waw, setelahnya hamzah. Umiru, ada waw, kemudian setelahnya illa, i itu hamzah. Maka ada dua mat jaiz munfasil di sini. Ada tanda mat alif bertemu hamzah sama tanda mat waw bertemu dengan huruf hamzah. Kita coba bacakan. Wa ma umiru illa liya'budullah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله. 1, 2, ya. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله. Masya Allah, barakallahu fikunna. Kita coba lagi. Kak Prinju, boleh? Ya, dicoba. وما أمروا إلا ليعبدوا الله Sekali lagi. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. Oke, barakallahu fiik. Jadi wama yang pertama sama umiru yang kedua panjangnya harus sama, jadi konsisten. Misalnya kita pakai 4, maka sama-sama 4. Tidak boleh berat sebelah istilahnya. Saya coba bacakan kembali untuk Mbak Pinju. Wama umiru illa liya'budullah. Boleh sekali lagi, Mbak? وما أمروا إلا ليعبدوا الله. Kurang lama 1 harokat lagi. Iya, Dan bacaannya dipelanin sedikit lagi. Boleh? وما أمروا إلا ليعبدوا الله. Oke, barakallahu fiik. Tinggal sering-sering latihan saja. Oke. Terus satu lagi, Yun, tafadhol. Kita dua-dua saja. Oke. Bismillah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Oke, satu kali lagi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Oke, barakallahu fiik. Yun, sudah bagus 4 harokatnya. Selanjutnya, kita lanjut dulu. Yang ketiga ada mat silah tawilah. Nah, mat silah tawilah ini definisinya ketika ada hal dhamir, kita fokus ke contoh yang bagian tanda biru, itu hal dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kalau pelajaran bahasa Indo itu kata ganti, dia laki-laki, dia perempuan, kayak gitu. Itu hal dhamir.
lahu, hu itu hal dhamir. Ketika ada hal dhamir bertemu dengan hamzah, setelahnya ada hamzah, maka dia dipanjangkan 2 harokat. Nah, tanda panjangnya itu biasa dituliskan seperti ini, ada tanda kayak koma di bawah tuh. Nah, itu tanda panjang karena ada hal dhamir bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka dibaca panjang 2, 4 sampai 5 harokat. Karena di sini ada 3, kita ambil tengah-tengah yaitu 4 harokat. Yaitu matsilah tawilah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. 4 harokat. Yahsabu anna malahu akhladah. 1, 2, ya. Yahsabu anna akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Oke, barakallahu fikunna. Kita coba 2 orang lagi. Ada Kak Tiara, tafadhol. Yahsabu anna malahu akhladah. Sekali lagi, Kak. Yahsabu anna malahu akhladah. Oke, barakallahu fiik. Udah pas. Kak Yuri, tafadhol, Kak. Bismillah. Ya sabu. Bentar. Ya. Bismillah. Ya sabu anna malahu akhlada. Sekali lagi, Kak. Ya sabu anna malahu akhlada. Oke, barakallahu fiik. Matnya sudah bagus. Cuma nanti di bagian anna, nunnya tasydid. Maka dia ada gunnah. Gunnah itu panjangnya 2. Anna. Anna. Iya, anna. Boleh ulang, Wardah? Boleh, Kak. Tafadhol. Bismillah. Ya sabu anna malahu akhlada. Nah, di sini matnya kurang 1 harakat lagi. Lahu. Bismillah. Ya. Ya sabu anna malahu akhlada. Oke, barakallahu fiik, Kak Yur. Sering-sering latihan. Ya, makasih Wardah. Sama-sama, Kak. Selanjutnya ada mat badal. Nah, di sini mat badal itu bertemunya, kita lihat fokus ke bagian contoh mat badal yang tanda biru, yang warna biru, bertemunya, mat badal itu bertemunya hamzah dengan tanda mat. Tanda mat yang di sini adalah alif yang berdiri tegak. Jadi kata kuncinya sebenarnya kalau mat itu hanya ada 3, alif, ya, dan waw. Itu mat aslinya. Jadi nggak jauh-jauh dari mat ini. Alif, waw, dan ya. Atau alif, ya, dan waw. Nah, di sini mat badal ketika ada hamzah berharokat fathah di sini bertemu dengan mat tanda mat. Tanda mat di sini ada alif gitu. Maka dipanjangkan 2 harokat. Walaqad atayna, walaqad atayna, walaqad atayna. Coba 1, 2, 3, ya. Walaqad atayna. Walaqad atayna. Walaqad atayna. Oke, barakallahu fiik. Untuk mat badal insyaallah lebih mudah. Kita coba 1 orang saja. Ada yang belum? Kak Hausul belum bisa bergabung ya? Oke, sepertinya belum bisa.
Kita coba Kak yang belum, Kak Inayah atau Kak Prinji? Kak Inayah. Kak Inayah, tafadhol. Walaqad atayna. Terlalu panjang, Kak, untuk A-nya. Jadi seperti biasa, baca seperti biasa untuk 2 harokat. Walaqad atayna. Walaqad atayna. 1, 2, ya. Walaqad atayna. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Selanjutnya, yang tanda hijau, yang warna hijau, bagian kedua dari mat far'i, mat cabang, yaitu ada tanda mat, alif, ya, dan waw bertemu dengan sukun atau tasydid. Kalau yang pertama tadi bertemu dengan hamzah, sekarang tanda matnya bertemu dengan sukun atau tasydid. Nah, di sini untuk tanda mat yang bertemu dengan sukun atau tasdid, ada yang pertama, ada mat arid li sukun. Nah, mat arid li sukun ini, itu apabila mat asli atau mat tabi'i tadi, tanda mat alif, ya, dan waw, bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Nah, di sini bisa kita fokus ke tanda contoh yang warna biru. Sebentar. Oke, nah di sini mat arid li sukun, kita fokus ke bagian contoh yang warna biru, itu ada tanda mat di sini ada huruf ya. Ya, dan setelah huruf ya ada mim yang disukunkan karena berada pada akhir ayat. Maka itu dinamakan mat arid li sukun dan panjangnya bisa 2, 4 atau 6. Panjangnya genap. Jadi pilih salah satu. Jadi kalau kita misalnya ingin tilawah, itu dari awal tilawah kita konsisten kan, kalau kita pakai 2 di awal maka sampai akhir kita pakai 2. Begitu seterusnya jika kita pakai 4 atau 6. Jadi saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang 4. Yang 2 dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua berharokat 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi jika kita untuk latihan bisa pakai jari atau ketukan. Mudah pakai jari. Kalau saya pakai ketukan juga bisa. Oke. Kita untuk cobanya kita pakai yang 4 harokat. Saya coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, barakallahu fiik. Jadi tadi panjangnya sama seperti yang sebelumnya. Kalau 4 harokat seperti itu temponya. Cuma bedanya mat arid li sukun tadi berada di akhir ayat, akhir kalimat. Jadi kuncinya ada mat asli, alif, ya, atau waw. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, maka dipanjangkan 4 harokat, 6 atau 2 harokat. Kita lanjut dulu. Pembacaan selanjutnya ada mat lain. Mat lain ini ketika ada huruf mat asli, alif, ya, dan waw tadi bertemu dengan huruf yang berharokat fathah di saat waqaf. Nah, di sini kita coba fokus ke tanda biru, contoh huruf mat lain. Quraisy, ada huruf ro berharokat fathah, setelahnya ada ya sukun gitu. Berarti
Di sini bacaannya mat layin. Jadi mat layin tadi apabila ada huruf mat tabi'i, alif, ya, atau waw, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Di sini rohnya fathah, setelahnya tanda mat, yaitu ya. Maka dibacanya 2, 4, atau 6 harokat. Biasanya kalau di akhir ayat itu makanya 4 atau 6, jarang yang pakai 2. Li'ilafi Quraisy itu 4, kemudian 6. Li'ilafi Quraisy. Sekali lagi kita coba pakai yang 4. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Sama-sama 1, 2, ya. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Oke, barakallah. Kita lanjut dulu. Jadi, tidak jauh beda. Kalau harokatnya, temponya seperti itu. Jadi kita makanya yang tengah-tengah saja, yang 4 harokat. Nah, selanjutnya ada mat tamkin. Nah, mat tamkin ini bertemunya huruf ya, mat asli ya, dengan huruf yang bertasydid ya. Nah, di sini kalau di mushaf Madinah seperti ini, ada ya yang berdampingan. Jadi kalau mat tamkin itu ada ya sebagai mat asli, tadi tanda mat, bertemu dengan huruf ya selanjutnya, maka dipanjang 2 harokat tanpa gunnah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi hanya panjang saja. Di 2 harokat saja. Di yad'ul yatim. Di yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi intinya mat tamkin itu ketika ada tanda mat, salah satunya tanda mat itu adalah ya, bukan salah satu. Mat tamkin itu ketika ada tanda mat yaitu ya, setelahnya bertemu kembali dengan huruf ya yang berharokat, maka itu dipanjang 2 harokat dan dinamakan mat tamkin. Ya, saya coba dulu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1, 2, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal Ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal Ladzi yad'ul yatim. Oke, barakallahu fikunna, insyaallah itu mudah juga. Oke, Kak Tiara. Mau nanya, berarti yang yatim ini mat aril disukun ya? Yang di akhir? Yang mana, Kak? Yang sedang kita bahas? Bukan, iya, di ayat yang sama tapi di bagian akhir yatim. Gitu. Oke, ya betul. Yatim itu mat arid disukun. Betul, Kak. Berarti 4 harokat lagi ya? Ya, betul sekali. Ya, bagus sekali. Jadi ketika setiap akhir ayat ketemu ada mat asli, di sini ada ya, dan setelahnya ada huruf sukun karena di akhir ayat, maka panjangnya 4. Kita pakai 4 saja yang bagian tengah. Bisa 2, 4, atau 6, tapi yang 2 jarang dipakai. Kalau untuk yang 6 itu untuk yang tilawah yang suaranya tinggi-tinggi, yang biasa MHQ itu 6. Kalau kita tilawah biasa kita pakai 4 biasanya. Gitu ya. Oke. Fadzalikal ladzi
itu mat tamkin, ladzi yad'ul itu mat tamkin, kemudian yatim itu mat alif disukun. Selanjutnya kita next dulu. Selanjutnya ada mat iwad. Nah, ini mat iwad. Kita fokus ke contoh. Di situ ada waqaf pada huruf yang bertanwin fathah. Nah, di sini huruf H, tanwin, kemudian dia waqaf, tanwinnya fathah, jadi fathah tain. Nah, ketika bertemu huruf fathah tain yang berada di akhir ayat, maka dia disebut dengan mat iwad dan dipanjangkan 2 harokat. Dan cara bacanya dhabaha, bukan dhabahan. Nah, dhabahan itu ketika bacanya kita dhabahan, itu harusnya dia berada di tengah-tengah kalimat. Nah, kalau berada di akhir ayat, maka dipanjangkan saja sepanjang 2 harokat tanpa menyebut tanwinnya. Karena mat iwad bacaannya dipanjangkan saja tanpa menyebut tanwin. Wal-'adiyati dhabaha, wal-'adiyati dhabaha, wal-'adiyati dhabaha. 1, 2, ya. Oke, barakallahu fikunna. Insyaallah sudah bagus panjangnya, bisa terdengar. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada mat farqi. Nah, mat farqi ini bertemunya huruf mat badal tadi dengan huruf yang bertasydid. Nah, di sini coba lihat. Nah, mat farqi tadi di sini bertemunya huruf mat badal dengan huruf yang bertasydid. Kita coba fokus ke yang tanda biru. Mat badal itu ketika ada hamzah, kemudian setelahnya ada mat asli. Mat asli tadi ada alif, waw, dan ya. Hamzah, kemudian alif, kemudian ada huruf yang tasydid. Maka disebut dengan mat farqi. Nah, panjangnya 6 harokat. Di sini tanda biru itu ada hamzah, kemudian ada alif, dan setelahnya ada tasydid. Huruf yang berharokat tasydid. Di sini ada lam Allah. Qul Allahu adzina lakum. Cara bacanya untuk mat farqi, panjangkan dulu 6 harokat hamzahnya, baru ditasydid ke lambang lam Allah, ke huruf lam Allah. Saya ulangi lagi. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. 1, 2, ya. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Oke, barakallahu fikunna. Kita coba 2 orang dulu. Ada yang mau? Oke, Kak Tiara, telepon. Qul Allahu adzina lakum. Sekali lagi. Qul Allahu adzina lakum. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah pas untuk 6 harokatnya. 1 orang lagi, ada yang
Oke, tafadhol. Boleh? Aku ya ada. Ya. Oke. Bismillah. Qul Qul Allahu adina lakum. Oke, satu kali lagi. Qul Allahu adina lakum. Oke, barakallahu fiik, sudah bagus harokatnya. Kita lanjut ke mad lazim mustaqol kalimi. Oke, untuk mad lazim mustaqol kalimi, dia ketika kita fokus ke bagian biru, yang bagian contoh mad lazim mustaqol kalimi, ketika ada tanda mat tadi alif waw ya bertemu dengan huruf tasydid. Nah, di sini ada tanda mat alif. Bo setelahnya ada alif yang panjang itu, yang tegak, itu tanda mat. Kemudian setelahnya ada huruf yang bertasydid, maka itu mad lazim mustaqal kalimi namanya. Dan panjangnya 6 harokat. Saya coba bacakan. Alaihim waladdallin. Alaihim waladdallin. Alaihim waladdallin. Coba sama-sama. 1, 2, ya. Alaihim waladdallin. Alaihim waladdallin. Alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita coba 2 orang. Ya Kak Yuri, tafadhol Kak. Bismillah. Alaihim waladdallin. Sekali lagi. Alaihim waladdallin. Kurang ininya Kak, kurang hentakan di bagian tasydid. Waladdallin. Karena dia tasydid, maka dimunculkan tasydidnya. Boleh sekali lagi Kak? Sekali lagi. Alaihim waladdallin. Kepanjangan Kak, 1 harokat dikurangi lagi dikit. Ya. Alaihim. Alaihim waladdallin. Nah, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah pas untuk matnya. Kak Inaya, tafadhol. Alaihim waladdallin. Oke, barakallahu fiik. Seperti itu. Untuk 6 harokatnya. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Oke, untuk mad lazim mukhaffaf kalimi, jika ada mad badal yang bertemu dengan tasydid atau yang bersukun. Nah, di sini kita fokus ke tanda biru. Mad badal itu lambangnya ada hamzah. Hamzah setelahnya ada mad asli. Mad aslinya ada yang tegak itu alif ya, alif. Hamzah, kemudian ada alif, dan selanjutnya ada huruf yang sukun. Nah, di sini contohnya bertemu dengan huruf yang sukun. Itu disebut dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Jadi ada hamzah, kata kuncinya ada hamzah, kemudian ada tanda mat di sini alif, kemudian setelahnya ada huruf yang berharokat sukun, maka
maka dibaca 6 harokat dan disebut dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Dan panjangnya sama seperti di atas, mad lazim musaqqal kalimi. Contoh bacaannya al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, di situ ada mad arid disukun juga di bagian terakhir kita pakai 4 harokat. Sama-sama 1, 2, ya. Al-ana wa kuntum fihi tasta'jilun. Al-ana wa kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, tadi panjangnya sama seperti 2 sebelumnya, 6 harokat. Jadi temponya seperti itu. Yang selanjutnya ada mad lazim musaqqal harfi. Di sini mad lazim musaqqal harfi itu adalah huruf-huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu huruf-huruf yang berada di awal surah. Di sini kita bisa lihat contohnya. Kalau mad lazim musaqqal harfi, huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surah, tapi kata kuncinya di sini adalah dia diidghamkan. Nah, diidghamkan artinya dipanjangkan, dileburkan ke huruf selanjutnya. Kita coba dulu. Alif lam mim. Nah, idghamnya tuh di bagian lam ya, di bagian ya. Nah, itu idghamnya. Nah, itu mad lazim musaqqal harfi. Jadi kata-kata yang di awal surah yang diidghamkan dan panjangnya 6 harokat. Semuanya 6 harokat. 6 harokatnya tuh yang ada tanda bendera di atas. Lam, kemudian mim, kemudian di ayat selanjutnya qosin mim, itu ada sin sama mim. Pokoknya hanya 2, kemudian bagi alif lam mim, alifnya hanya 2 juga. Bukan 2, disebut huruf. Maka Tiara, tafadhol. Mau nanya, jadi yang dengung tadi hitungannya barengan 6 rakaat ya total ya? 6 dan 6. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk 6 harokat itu lam kemudian ditambah dengan idgham itu totalnya 6. Lam ya 4, kemudian mimnya gunnahnya sebelum masuk ke huruf mim selanjutnya itu berarti tambah 2. Lam mim, seperti itu. Oke. Iya. Kita coba dulu. Alif lam mim. Mimnya 6 harokat, lamnya juga 6 harokat plus idghamnya. Untuk bagian ayat 1, yang ayat kedua sin mim. Sama sinnya sama idghamnya itu 6 totalnya. Sinnya panjang dulu 4, kemudian 2 harokatnya itu idghamnya. Kemudian huruf tahin mim itu 6 harokat. Sin mim. Saya coba gabung dulu. Alif lam mim. Sin mim. Sama-sama 1, 2, ya. Alif lam mim.
Sin. Masya Allah, kita coba dulu satu-satu kayaknya. Ada yang mau duluan? Yuni. Oke. Yun, boleh? Boleh. Ya. Alif Lam Mim. Tosim Mim. Tadi di bagian lamnya, alif lam, kemudian plus dengungnya. Lamnya 4 saja, sisanya dengung 2. Boleh dicoba lagi, Yun? Oke. Alif Lam Mim. Masya Allah, barakallahu fiik. Tosin mimnya boleh dicoba lagi? Tosim Mim. Masya Allah. Untuk idghamnya itu kurang, masih dilamakan lagi sedikit. Tosin mim. Gunnah itu ditahan agak lama dari harokat biasanya. Tosin mim. Boleh dicoba. Oke. Tosim Mim. Kurang panjang ya? Iya, lagi. Yang kurang lama tuh bagian dengung ya, bagian yang diidghamkan. Ya. Tosim Mim. Kepanjangan Syai. Kelamaan yang bagian mimnya. Oh, coba ya. Tosin mim. Ya, sama-sama sama aku dulu. 1, 2, 3 ya. Tosim Mim. Ya. Oke, sekali lagi terakhir. Tosim Mim. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Sering-sering latihan saja. Untuk mat-mat itu sebetulnya sering-sering latihan saja. Nanti akan terbentuk ritmenya. Insya Allah. Kita niat saja ikhlas sama Allah. Selanjutnya, 1 orang lagi boleh? Oke, Kak Tiara, tafadhol. Alif Lam. Tosin. Suaranya mengecil, Kak. Wadah kurang jelas. Dengarnya boleh diulang lagi. Ya ulang ya. Alif Lam. Tosin. Oke, barakallahu fiik. Bagian dengungnya kurang sedikit lagi. Yang ayat kedua. Tosin mim. Boleh, Kak? Tosin mim. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, Kak. Sudah bagus. Next, kita lanjut dulu. Di sini ada mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau sebelumnya mad lazim musaqqal itu ada idghamnya. Kalau mad lazim mukhaffaf itu tanpa idgham. Jadi hanya baca hurufnya saja, nama hurufnya saja. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kita coba baca dulu. Kaf. Di sini tetap aja 6 harokat yang dipakai untuk yang warna biru, yang ada benderanya yang di atas. Kayak tanda fathah tapi bukan fathah, itu tanda panjang, 6 harokat.
Kafha ya ain sod. Oh ya, untuk ain sod, sebenarnya ain itu ini kan tanpa idgham. Kalau kita misalnya baca ain sod, nya ain nya itu bukan idgham karena itu huruf ain yang dibaca bertemu dengan huruf sod selanjutnya. Jadi bukan idgham tapi memang huruf ain yang dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Jadi terlihat seperti ada idghamnya tapi bukan idgham. Gitu. Kafha ya ain sod. Sama seperti sebelumnya, ai itu panjang dulu 4, kemudian ada n-nya samar ya, samarnya karena bertemu dengan huruf sod selanjutnya itu 2. Ain sod. Sekali lagi ain sod. Coba digabung. Kaf ha ya ain sod. Selanjutnya sod. Kemudian ada qaf, nun. Intinya kalau ada tanda bendera di atas itu 6 harokat. Saya coba ulang kembali. Kaf ha ya ain sod. Sod. Qaf. Sodnya kurang panjang, afwan. Sod. Qaf. Nun. Ya, sama-sama. 1, 2, ya. Ya. Satu kali lagi. Masyaallah, barakallahu fiik. Oke. Boleh dicoba, Husnul, tafadhol. Boleh diulang dulu, Wardah sekali. Boleh. Oke. Pak. Jadi tadi tanda yang warna biru itu 6 harokat, yang warna merah itu 2 harokat saja. Kaf ha ya ain sod. Kemudian sod, qaf, nun. Tafadhol. Aduh, Afan sebentar. Mohon maaf, lagi dipanggil. Oh iya Mohon ya. maaf sebentar. Ya nggak Lagi apa-apa. dipanggil sama orang tua sebentar. Ya. Oke, kita coba ke Kak Ina ya. Bisa mic ya. Tafadhol. Kaf ya ain sod. Sod qaf nun. Sudah. Kak Ina ya, sudah. Ya, Kak. Oke.
Coba diulang bagian kafaya ain sod. Di bagian ain, panjangin dulu 4, kemudian samarnya nya itu 2 harokat. Saya coba lagi. Kaf ha ya ain sod. Coba Kak. Ya ain sod. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Kak Inaya. Satu orang lagi, Kak Yuri. Ya. 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 Lada bisa dengar karena hujan. Boleh diulang lagi, Kak? Iya, hujan. Boleh diulang. Bentar. Bismillah. Kaf. Kaf. Ya. Ain. Sod. Kemudian, oke, Kak Yuri, untuk yang bagian pertama, ayat yang pertama, itu kurang panjang, Kak. Jadi kaf itu panjangnya 6, yang warna merah, ha dan ya itu 2 saja. Kemudian ain dan sod juga 6 harokat. Udah coba bacakan ulang. Kaf ha ya ain sod. Coba, Kak. Kafaya Sod. Oke. Nanti sering-sering latihan ya, Kak Yur. Insya Allah, barakallahu fiik. Sip. Oke, kita lanjut. Terakhir, matsilah qasiroh. Tadi seperti yang dibahas sebelumnya, di sini ketika ada hal dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah, maka panjangnya sama seperti yang sebelumnya 2 harokat dan disimbolkan dengan tanda koma di bawah. Kalau di Al-Quran Madinah, kita bagian contoh, innahu kana. Hu itu ha dhamir, ha kata ganti. Setelahnya bertemu dengan huruf selain hamzah. Nah, di sini bertemu dengan huruf kaf. Maka panjangnya 2 harokat dan disimbolkan kalau di Al-Quran Madinah disimbolkan dengan tanda koma, seperti tanda koma di bawah. Kalau di Al-Quran Indonesia yang terbitan Kemenak, itu biasanya harokat dhammahnya dibalik jadi seperti angka 6. Nah, itu untuk memudahkan kita juga untuk memanjangkan 2 harokat. Gitu. Jadi panjangnya innahu kana tawwaba. Jadi panjangnya 2 harokat saja seperti biasa temponya. Innahu kana tawwaba. Di bagian awal kata ada nun tasydid. Nun tasydid ini dipanjangkan juga 2, dilamakan. Karena gunnah innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. 1, 2, ya. Innahu kana Masya Allah, barakallahu fiik. Sebentar. Nomor 6, mat lain. Nah, di sini ada yang terakhir, mat harfu lain. Nah, karena kalau yang sebelumnya di bagian nomor 6 ya. Nih, kita lihat dulu nomor 6. Mat lain ketika ada ya sukun atau tanda mat di sini ya sebelumnya harokat fathah, maka dibaca
dibaca 2, 4 atau 6 harokat di akhir ayat gitu. Quraisy. Nah, di bagian anakannya itu mad harfu lain itu letaknya di tengah-tengah kalimat dan panjangnya konsisten bisa 1,5 atau 2 harokat. Tapi biasanya kita pakai 1,5. Alam taro kaifa. Kaifa. Jadi kalau misalnya kita pakai 1,5 seperti tadi temponya alam taro kaifa. Kaifa. Jadi seperti satu ketukan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Saya coba lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. 1, 2, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Oke, barakallahu fi. Kita coba satu-satu mulai dari Katiara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Sudah pas sekali. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Yun. Oke. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Masih terdengar ragu. Boleh diulang lagi? Alam tara kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Terlalu lama, Yun. Nah, disingkatin lagi sedikit. Alam tara kaifa. 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 Satu ketukan. Kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Oke. Temponya harus konsisten. Kalau alam taro kaifanya agak lambat, fa'ala rabbukanya tidak boleh cepat. Jadi harus konsisten dari awal. Sekali lagi. Oke, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Oke, barakallahu fiik. Sering-sering latihan yo. Selanjutnya ada Kak Inayah. Tafadhol. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kurang setengah lagi harokat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Oke, cukup. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah pas. Terakhir Kak Yur. Tafadhol, Kak. Bismillah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar min sukun dan tanwin, hukum bacaan min sukun dan tanwin, sama menyelesaikan mat tanda panjang yang lumayan banyak, Masya Allah. Sering-sering latihan saja kuncinya. Kalau untuk mat, ketukannya itu sebenarnya nanti Allah yang bimbing sebetulnya kalau kita sering-sering tilawah. Nanti ritmenya akan terbentuk sendiri, insya Allah. Jadi kalau ketukan sama tanda pakai jari, itu pas belajar mungkin kita bisa pakai itu. Sambil gerakin tangan, kemudian ketukan juga bisa, itu sebagai latihan. Nanti kalau udah tilawah, insya Allah akan terbentuk sendiri jika kita sering-sering baca. Insya Allah, nanti Allah yang bimbing langsung. Jadi percaya sama hal itu, nanti Allah akan mudahkan, ritmenya juga akan konsisten kalau kita sering-sering membacanya, insya Allah.
Jadi cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di hari yang sama, Jumat dan Sabtu, insya Allah. Oke, untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan? Iya, mau tanya ya. Oh, Oke. belum ada. Makasih banyak. Ilmunya sangat luar biasa. Banyak evaluasinya hari ini. Masya Allah, ya sama-sama Kak. Jadi jika tidak ada yang bertanya, kita tutup dulu untuk hari ini dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah hadir. Semoga kita bisa amalkan ilmunya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Arda. Sama-sama.